Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Bambang Triawan. Hari ini kita akan membahas konten dari buku saya, The Influential Leader. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu kita bisa mendapatkan inspirasi. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal penting yang terkait dengan bagaimana mengajak orang untuk menuju kepada visi organisasi. Tugas terbesar pemimpin di dalam organisasi adalah salah satunya membawa orang ke masa depan yang lebih baik. Ketika pemimpin menginspirasikan visi masa depan, maka orang-orang pun akan menjadi tergerak untuk bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan visi masa depan. Nah, terkait dengan visi masa depan, maka sebelum kita mengajak orang untuk menuju apa yang akan kita wujudkan di masa depan itu, maka pemimpin lebih dahulu tentu harus merumuskan apa visi dan juga misi bagi organisasinya. Untuk melakukan itu, rekan-rekan bisa berkumpul dengan tim inti, lalu memutuskan apa cita-cita organisasi yang tertinggi dalam 10-20 tahun ke depan misalnya. Nah, ketika sudah terpetakan apa yang kita cita-citakan, maka di saat itu kita bisa mulai menginspirasi orang, mengajak orang untuk menuju visi bersama. Nah, bagaimana caranya untuk mewujudkan visi bersama itu, mengajak orang untuk bersama-sama menuju masa depan? Maka yang pertama adalah pemimpin harus paham sekali dengan konten dari visi dan misi itu. Harus bisa memberikan gambaran yang jelas saat organisasi itu nanti telah mencapai cita-cita dan harapan bersamanya, itu kira-kira akan seperti apa bentuk organisasi kita di masa depan. Kejayaan dan keberhasilan seperti apa yang ingin kita raih di masa depan itu. Maka ketika kita mengajak orang untuk berjuang mencapai visi bersama itu, perlu kita memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Karena orang-orang itu tidak semuanya paham kemana perusahaan akan menuju, seperti apa masa depan organisasi itu nantinya ketika semua orang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, atau ketika suatu capaian-capaian luar biasa atau tonggak-tonggak keberhasilan telah dicapai, mereka butuh melihat itu dengan jelas. Karena itu pemimpin harus clear lebih dahulu, harus jelas seperti apa gitu visi di masa depannya. Kalau tidak jelas, maka pemimpin pun akan sulit untuk menggambarkannya kepada timnya. Kemudian yang kedua, saat menyampaikan visi masa depan organisasi itu, pemimpin harus menunjukkan rasa yakin, kekuatan, keyakinan yang bisa membangkitkan semangat orang di dalam berjuang bersama untuk meraih visi itu. Jadi pemimpin tidak boleh ada keraguan, harus yakin sekali. Sehingga orang pun menjadi bersemangat ketika pemimpin menyampaikan visi masa depan tersebut. Nah, kalau kita ingin menciptakan dukungan yang besar dari orang-orang yang bekerja bersama kita, maka keyakinan itu pun harus kuat. Ketika kita merasa tidak yakin bahwa visi masa depan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bagaimana orang-orang kita yang bekerja bersama kita? Tentu mereka akan lebih ragu lagi untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, untuk mempengaruhi orang agar mau berjuang mencapai visi organisasi di masa depan, maka kita harus bicara dari hati. Ketika kita bicara menggunakan hati, maka ini akan bertaut dengan hati. Karena yang akan kita sentuh ini adalah tombol motivasi dari tim kita. Kalau kita tidak berbicara dengan hati, maka visi itu nggak ada ruhnya.
visi itu nggak ada nilainya. Ya. Karena itu seorang pemimpin harus di dalam menyampaikan visi itu ya bisa menyentuh aspirasi, kebutuhan terdalam, harapan dari orang bahwa saat mereka bekerja keras bersama-sama mewujudkan cita-cita organisasi itu, gitu ya, bekerja keras untuk sama-sama meraih apa yang diciptakan organisasi itu, maka mereka harus melihat bahwa mereka pun akan tercapai tujuannya di dalam bekerja bersama organisasi itu. Maka untuk menyampaikan itu, pemimpin perlu menggunakan bahasa-bahasa hati, ya. Bahasa yang bisa menyentuh perasaan orang, sehingga apa? Sehingga orang tergerak untuk bersedia berjuang bersama meraih visi tersebut. Ya. Contoh misalkan ketika kita memiliki visi menjadi perusahaan nomor 1 ya, di dalam bidang yang kita geluti sekarang. Ya, sampaikan kepada tim kita bahwa kalau kita memang bisa menjadi nomor 1 ya, di industri yang saat ini sedang kita jalani, ya, maka Anda juga akan bisa meraih ya, keberhasilan bersama organisasi. Ya, ketika sukses organisasi itu dikaitkan dengan keberhasilan orang-orang yang ada di dalamnya, maka di situ kemungkinan besar hati orang akan tersentuh untuk berjuang bersama. Bila keberhasilan organisasi nggak ada kaitannya, ya, nggak ada kaitannya sama keberhasilan individu-individu di dalam organisasi itu, ya, maka kecil kemungkinannya orang akan ikut berjuang untuk meraih visi tersebut. Demikian rekan-rekan tips yang bisa saya sampaikan. Saya yakin kita semua bisa mengajak orang untuk menuju visi bersama. Ya, tentu seharusnya pemimpin menjadikan upaya mengajak orang mencapai visi bersama ini adalah menjadi upaya yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Hari demi hari kita selami visi tersebut. Ya. Dalam briefing, dalam rapat, kita ungkapkan terus visi-visi organisasi kita itu, ya, sehingga apa? Sehingga orang selalu fokus, ya, selalu bersemangat untuk memperjuangkan visi organisasi. Demikian tips dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sukses dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.